Pak, ini rumah jenengan ini benar-benar di tengah hutan, Pak ya? Ini tanah-tanah keluarga, tapi kanan kiri tanah saya ini ya hutan. Jadi semenjak tinggal di hutan ini, di rumah ini juga memang belum ada listrik atau jenengan tidak mau ada listrik masuk gitu, Pak? Memang saya tidak mau, Mas. Sejak dulu sudah ditawari listrik, saya tidak mau. Alasannya apa, Pak? Alasan saya supaya ada yang alami. Harimau, Mas. Harimau tutul itu. Ditemani harimau? Iya, kalau naik itu ya harimau tutul itu. Tapi goib, Mas. Selalu didampingi atau dikawal harimau? Dikawal harimau yang tutul yang besar itu. Iya, harimau tutul. Yang mendampingi Mbah Suro, ada tutul, ada yang putih. Oh, pengawalnya Mbah Suro. Iya. Memang beliau itu sosok sakti yang dijaga dua harimau. Dua harimau gitu. Ada yang putih, ada yang tutul. Oke, teman-teman. Jadi kali ini saya akan mencoba review sebuah rumah yang berada di tengah hutan, yang dimana rumah tersebut dihuni seorang kakek yang sudah lanjut usia dan tentunya sudah puluhan tahun beliau tinggal sendirian di tengah hutan ini tanpa listrik, dan katanya sih menolak modern. Jadi sangat membuat saya penasaran untuk review langsung. Mudah-mudahan beliau hari ini ada ya. Ini akses jalannya bagus juga, ini tidak terlalu ekstrim. Beliau juga menjaga dan merawat sebuah gua peninggalan dari leluhurnya yang sudah beliau jaga turun-temurun ya. Lokasinya berada di wilayah ikut Kecamatan Trawas, Jawa Timur. Ini jalan orang yang namanya perhutani ya. Jalan perhutani, panen kayu, panen pohon, di terbang lalu diangkut menggunakan truk. Jalannya sangat mudah. Nah, sering dilewati truk muatan berat ya. Kita sudah hampir sampai di sini. Nah tuh gapura masuk yang coba saya zoom ya. Di sini selain keluarga tidak boleh masuk karena saya sudah kenal dengan beliau dan pernah sowan ke sini, jadi insya Allah saya dipersilahkan untuk silaturahmi ya. Mudah-mudahan ada ya beliaunya ya. Oke, next kita langsung saja menuju ke kediaman Bapak Sabar Suparti ya, yang tinggal sendirian di dalam hutan ini. Jangan di skip, itu terus penelusuran saya kali ini. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah sampai di kediaman Bapak Sabar. Nah ini motor jadul ya. Nah, beliaunya kebetulan alhamdulillah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabar lujeng. Nggih, ngapunten saderenge Pak Sabar. Nggih. Paring asma sinten, Pak? Sabar Suparti. Nah, Pak Sabar Suparti ini usia pinten, Pak jenengan? Sekarang 80 tahun. Sudah 80 tahun. 80 tahun. Jadi beliau ini kalau nggak salah tinggal di rumah ini sudah lama banget, Pak ya? Ya lama. Kira-kira tahun berapa, Pak? Sekitar 65 tahunan. 65 tahun iya, menghuni rumah di tengah hutan ini sendiri, Bang ya. Kalau dulu? Ya ayah saya. Bersama orang tua? Ya bersama orang tua. Dulunya nenek saya. Dan saya ini generasi ke-12 dari Mbah Suro Punyo yang babat dusun Gembyang ini. Gembyang itu namanya dusun, Mas. Okay. Dan gua itu untuk kehidupan sebelum bisa bikin rumah. Oh ya, ini teman-teman ya, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul, Pak Sabar Suparti ini beliau itu punya amanah, yaitu tanggung jawab untuk menjaga sebuah gua peninggalan leluhur, nonton Pak. Ya. Yang dimana beliau ini
Mungkin nanti kalau sudah nggak ada, mungkin turun-temurun kan? Turun-temurun, Mas. Sekarang generasi ke-12 dari Mbah Suro punya. Generasi ke-12. Ya. Pak, ini rumah jenengan ini benar-benar di tengah hutan, Pak ya, dan lihat tidak ada apa? Ini tanah-tanah keluarga, tapi kanan kiri tanah saya ini ya hutan. Tadinya tanah sini sampai jalan raya. Tahun 38 oleh Belanda, waktu Hindia Belanda itu diminta untuk buat hutan lindung. Kan di sini dua dusun yang diminta Belanda. Atas sini ada Taman Sari. Dusun Taman Sari itu ditutup sekitar 6 hektar untuk lindung. Nah, tanah saya ini, tanah keluarga saya ini hanya 4 hektar untuk lindung. Saya ini hanya ditinggali 1 hektar seperempat. Tapi ini tanah keluarga. Cuma masih petok, Mas. Kalau dulu kan petok semua tuh. Iya. Letter C, petok itu sama saja. Pak Sabar ini punya keluarga, punya anak berapa, Pak? 2 orang anak ya? 2 anak perempuan. Anak saya aja sudah umur 50 tahun, Mas. Yang tua yang adiknya 48 tahun. Oh, dua-duanya sudah rumah tangga dan tidak ikut hidup di sini? Tidak, Mas. Yang satu ada di sini nantinya. Nah, setelah saya nanti yang kakaknya yang ada di sini. Tapi adiknya sudah ada di luar untuk kehidupan adiknya sekeluarga nanti. Setelah pensiun. Dua-duanya pegawai negeri ya, Pak ya? Pegawai negeri, Mas. Alhamdulillah. Jadi punya anak 2 perempuan, dua-duanya pegawai negeri. Namun kalau pas hari Minggu saja mereka sewan di sini. Ada temannya. Dan nanti yang kakaknya itu yang merawat jenengan. Gitu nggih selanjutnya ngoten nggih. Kan ngajari dekat, Mas, di Pacet ini aja. Oh gitu. Kecamatan Pacet. Jadi semenjak tinggal di hutan ini, di rumah ini juga memang belum ada listrik atau jenengan tidak mau ada listrik masuk gitu, Pak? Memang saya tidak mau, Mas. Sejak dulu sudah orang-orang PLN sudah kasih tahu, dikasih listrik ya, saya tidak mau. Ya seperti orang-orang biasa, Mas, ya bayar itu bulan karena ini tanah-tanah pribadi, bukan tanah negara. Nanti seperti biasa, tapi saya tetap tidak mau sampai sekarang 3 kali dikasih itu, ditawari listrik, saya tidak mau. Alasannya apa, Pak? Alasan saya supaya ada yang alami. Gitu. Besoknya itu anak cucu saya atau cucu siapa saja kalau sowan ke sini itu, oh ini masih ada oblik, oh ini masih ada tanah, masih ada batu. Kan sekarang orang itu tidak pernah menginjak tanah, Mas. Maka dari itu karena menurut saya, Mas, menurut saya di pelajaran juga ada di serat-serat telapak kaki itu ada penangkal penyakit dari bumi. Maka dari itu orang dulu kan sehat-sehat, Mas. Kan jarang pakai sandal. Jarang pakai sepatu, ya pakai klompen kalau ke langgar atau masjid itu aja. Nah lepas malam siang sudah tidak pakai klompen. Maka dari itu orang dulu itu sehat-sehat, jarang orang sakit. Karena itu lihat di telapak kaki itu kan ada gurat-guratan itu seperti bola-bola. Itu penangkal penyakit dari bumi yang diserap tenaga kita. Jadi jarang kena penyakit dari bumi, sudah ada penangkalnya. Jadi ini sangat terbukti sekali bahwa orang-orang kuno yaitu umurnya panjang-panjang, Pak. Iya, Mas. Karena jarang pakai alas kaki gitu ya. Jarang pakai alas kaki gitu loh, seperti sepatu atau sandal gitu. Seperti itu tahu. Di pelajaran juga ada dulu, Mas. Masih saya sekolah saya masih SR, Mas. Bukan SD. Ada di pelajaran sekolah itu ada. Jadi yaitu guratan-guratan di telapak kaki. Yang masih di tangan juga akan ada guratan telapak kaki itu yang penangkal penyakit dari bumi. Maka dari itu orang jarang kena penyakit. Seperti gigi, seperti mata, gitu loh. Kan secara alami semua. Jadi orang dulu mbak saya sampai umur 102, 135. Ya masih melihat itu masih jelas. Penglihatan masih tajam. Masih tajam, Mas. Telinga, pendengaran masih tajam juga. Termasuk jenengan juga ini ya? Iya, kalau saya tetap begini. Penglihatan juga. Jenengan kan tidak merokok juga, Pak? Enggak, Mas. Dari kecil? Dari kecil enggak merokok, Mas. Itu masih utuh ya giginya, enggak ada yang keropos. Luar biasa. Jadi pendengaran di usia 80 berapa, Pak? Ya, 80. Sekarang pas 80. Pas 80 ya. Telinga masih 20 Juli 45. 45 ya. Ya telinga masih biasa-biasa untuk mendengarkan. Penglihatan, Pak?
biasa-biasa baca koran itu aja masih enak ya? Mas ya. Nggak pakai kacamata. Biasa. Berarti yang dengan konsumsi pun ada aturannya, nggak sembarangan dimakan gitu? Loh, kalau ya juga ada aturannya Mas. Seperti kalau makan panas-panas itu saya cegah dulu supaya dingin. Terus makanan yang keras-keras yang berpengawet itu kadang-kadang saya makan. Tapi kalau ke warung gitu ya apa saja Mas. Kalau ke warung beda lagi ya? Iya, kan nggak bisa nolak yang ini, nolak yang ini gitu Mas. Oh di rumah ini pakai micin aja saya nggak mau Mas. Nggak pernah pakai micin? Iya nggak mau. Jadi masak itu ya ala kadarnya? Ya apa adanya. Garam gitu aja ya? Iya, garam ada gula. Tapi pakai micin nggak pernah. Pakai penyedap itu nggak pernah. Nggak pernah dari dulu nih Bang ya? Iya, tapi kalau anak-anak sekarang ya pakai. Tapi saya nggak mau kalau pakai penyedap. Jadi intinya nggak usah pakai penyedap rasa lah intinya gitu ya. Itu kan ada gangguan dengan badan kita, tenaga kita juga. Pengaruh banget ya Pak ya? Iya pengaruh itu. Kalau ibu meninggalnya sudah berapa tahun? Ibu sudah 3 tahun, sudah hampir sudah kelar sebunya, 1000 harinya ya. 1000 harinya sudah. Jadi semenjak itu jenengan hidup sendirian ya selama 3 tahun. Karena anak-anak ya minggu pulang, yang SMK Sabtu pulang kan, SMK kan provinsi Mas. Jadi Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggunya libur. Yang SD kabupaten ya Sabtu tetap masuk Mas. Iya. Pak kalau boleh kita sedikit mengangkat ya. Iya. Gua yang jenengan jaga ini dinamakan Gua Gembyang. Itu di sebelah kanan tuh kan sebelum kita masuk ada makam. Kalau boleh diceritakan runtuh itu makamnya siapa saja itu? Makam keluarga Mas, dari Mbak Suropunyo itu turun temurun. Tapi tetap satu-satu yang ada di sini. Walaupun saya saudaranya 3, di luar 3, 2, di sini tetap 1. Anak saya juga gitu, anak saya 2, tapi di sini tetap 1. Yang 1 di luar gua, di luar kawasan sini. Karena apa, orang dulu itu sudah sejak buyut itu sudah berpikir begitu. Sekarang orang dulu kan sudah adil juga Mas. Karena kalau kedua-duanya atau saudaranya di sini semua kan ada gua, kan belum tentu juga ya namanya rezeki. Kan kadang-kadang bertamu sama kakaknya, kadang-kadang adiknya kurang enak pikirannya. Kalau di sini Mas. Kalau satunya juga gitu, kalau umpama ada tamu ke adiknya, kakaknya kadang-kadang kurang enak. Jadi situlah buyut itu ngasih, di sini hanya tinggal 1. Tapi tetap urusannya sama, punya hak di sini. Mbah Suropunyo. Iya. Kalau mendengar namanya kan bukan dari rakyat biasa, Suropunyo. Beliau itu seorang tokoh pejuang atau seorang sakti atau gimana? Gini Mas, memang dulu itu sini belum ada orangnya. Mbah Suropunyo itu tinggal di hutan belantara di sini. Yeah. Di hutan sendirian, dan orang dulu itu kan yang dicari ilmu Mas. Ya sekarang rugi mencari ilmu, yang dicari uang. Dan dulu yang dicari ilmu jadi di sini di hutan belantara puasa ya bertapa, ya apa punya kesaktian. Lama kelamaan kan orang bertambah banyak. Dengar di sini, oh di sana hutan sana ada orang sakti, datang. Pertama 1, 2, datang minta ilmunya. Banyak, yaitu juga kalau Mbak Sura ada di bawah pohon niprik itu aja sudah nyaman. Ya enggak kehujanan, enggak kepanasan. Tapi kalau sudah banyak orang datang cari ilmunya, ya itulah sepakat cari tebing, karena belum bisa bikin rumah, belum bisa bikin gubuk di antara abad 11 itu Mas, 11 atau 12. Nah, belum bisa bikin gubuk atau bikin rumah, cari tebing itu untuk kehidupan. Maka gua itu ada namanya Gua Mbale yang lebar itu. Kalau kita ke kanan ada Gua Putri. Kalau ke kanan lagi ada Gua Dapur. Dulu dari Gua Mbale, Gua Putri, Gua Dapur itu masuk langsung. Gua Dapur tahun 69 itu anu satu. Ikut kayu eprik itu jatuh, tebingnya ikut jatuh. Jadi jalan dari dalam ditutup.
Sana ada juga gua derajat. Makanya gua derajat itu ada di atas. Kalau sekarang boleh dikatakan gerdu lah. Karena yang jaga di sana, kalau di bawah di Gua Bali ada sarasean atau jagongan. Kalau ada binatang buas itu gampang ngasih tahu. Nah, terus di dalam Selambu itu tempat meditasinya. Dulu agamanya masih Hindu, Buddha, kepercayaan, belum ada Islam di sini. Berarti Mbah Suro Punyo itu masih menganut ajaran Hindu, iya. Tapi di anak turunnya termasuk jenengan sekarang sudah Islam. Mulai buyut itu sudah Islam. Sudah Islam. Iya. Sudah Islam. Jadi awal sebelum terbentuk goa itu dipahat dulu kah atau memang sudah dipahat? Dipahat dulu untuk menjadi gua. Itu kan masih bekas-bekas pahatan masih. Makanya di Gua Derajat itu kan ada relief kepala naga. Itu kan untuk penjagaan. Relief kepala naga. Oh, yang di sebelah yang kiri itu ada Gua Derajat, ada jendelanya itu loh. Di sininya ada kepala naga. Relief itu simbol dari penjagaan. Jadi kepentingan untuk penjagaan supaya aman. Maka dari itu simbol kepala naga. Dan sampai saat ini pun tamu yang datang dari berbagai daerah itu masih sering ya, Pak Sabar ya? Masih sering. Sekarang malah ada yang rutinan, ada tiap malam Jumat, Minggu Kliwon, malam Jumat Legi ini rutin ya. Tadinya kiainya sering ke sini, terus kiainya meninggal, terus penyambungnya masih ada. Tapi masih ada. Orang-orang dari Paguyuban, Padepokan kah atau? Iya, dari Paguyuban juga ada, dari pondok juga ada. Ya juga macam-macam agama. Tapi ya saya pertama ya kalau sudah di sini saya mengingatkan jangan sampai beda menyalahgunakan beda pendapat. Mari menghargai perbedaan itu. Umpamanya ada orang bakar menyan, kebetulan ada kiai ke sini. Jadi jangan sampai orang itu kok bakar menyan, jangan sampai begitu. Jadi harus benar-benar menghargai perbedaan. Ya, jadi tidak semua tujuan mereka itu beda-beda. Ada yang tawasul, ada yang ya kalau kata orang yang fanatik membakar dupa itu syirik kan gitu ya. Saya kasih tahu orang itu sudah saya kasih tahu. Itu sama saja tujuannya, coba beda jalannya. Nah, kita kalau orang Islam ya sholat itu syariat kalau kita minta pada Allah. Jadi tidak wudhu itu sebenarnya karena itu syariat itu teori. Sebenarnya wudhu itu jangan hanya saya membasuh mulut, saya membasuh telinga, jangan. Basuh mulut itu artinya dalam tubuh prakteknya mulut dibasuh itu bukan ngorai mulut, bukan. Mulut ini jangan bicara yang jelek-jelek. Basuhi hidung juga gitu, jangan ngisap yang jelek-jelek seperti telinga, mata. Jangan melihat yang jelek-jelek. Marilah kita melihat yang baik supaya kita bisa niru yang baik. Tapi tidak hanya saya wudhu, saya ini enggak, itu hanya teori ini. Syariat itu teori ini orang minta sama Allah, orang menyembah sama Allah. Teorinya dari sana gitu di Jawa jadi begitu itu. Jadi basuh mulut, jangan sampai mulut itu membicarakan yang jelek-jelek. Tapi sekarang kan kadang-kadang anak sekarang tidak mengerti itu, pokoknya bersih mulutnya. Gampang, membersihin mulut, bersihin hidung dengan air mudah bersih. Hati ini loh yang sulit. Maksudnya gitu. Maka dari itu ya semua saja bisa bilang Allah hanya satu, tapi di mana-mana ada. Kolbu kita ini titipannya Allah. Ini nyadat kepribadian kita setiap hari. Jadi biarpun Buddha, Hindu, Kristen, Islam itu, tapi yang kita ikuti agama yang paling saya suka, yang paling baik. Ini kata saya, agama kita ini paling baik. Juga kata orang Nasrani, itu agama yang paling baik. Juga orang Hindu juga agama yang paling baik. Maaf loh, ini sepengetahuan saya. Oke. Di belakang rumah ini beberapa waktu yang lalu kita lihat juga ada makam. Itu makam siapa, Mas?
Nek di belakang rumah enggak ada makam. Nggak ada. Oh, Nggak ada. seperti apa ya? Jalan itu tadi, Pak. Ada fragmen-fragmen Iya, itu jalan tadi. jalan ya. Ada jalan yang sana menuju sana, ada jalan sini dari sungai menuju sana. Itu kan jalan sungai itu kan kalau menyucikan badan gitu ada yang di sana, ada yang di gitu. sebelah sini. Jadi dua jalan jadi akhirnya jadi satu. Kalau tumpukan fragmen yang di atas ini itu peninggalan Mbah Suropunyo juga ya? Iya semuanya sama teman-teman. Lumbang-lumbang iya. apa gitu. Sama teman-teman. Itu dulunya di situ apa di sekitaran lokasi hutan ini? Ya enggak, ya tetap di situ Mas. Memang bikin di situ untuk di situ. Oh, dikumpul, memang sengaja ditaruh situ. Iya, ya undak itu juga tetap itu aslinya. Cuma saya kasih ya saya dibenarkan dan saya kasih pegangan itu. Nah, yang ini loh Pak, yang peninggalan kayak lumpang dan lain sebagainya. Ya, itu iya dari sini. Cuma saya kumpulkan. Oh, yang jenengan kumpulkan. Ya. Tapi dulunya mecer-mecer ya? Mecer-mecer, Mas. Terus dijadikan karena satu. kehidupan orang dulu ya kan gitu, hidup di sana kasih lumbang di situ, di sana kasih lumbang di situ. Sekitaran hutan sini juga ya Pak ya? Iya, enggak deketan di sini dong Mas. Sekitaran rumah ini. Lingkungan keluarga sini. Tapi jenengan nggak pernah memakai salah satu lumpang untuk itu ya? Dulu Mas. Dulu dipakai juga. Nah untuk padi itu kan ada lumbang yang besar itu untuk menumbuk padi. Jadinya beras itu sebelum ada seleb Mas. Dulu sebelum ada seleb ya? Kan ada gilingan jagung juga. Untuk jagung di apa itu haluskan. Kalau dimasak dihaluskan ada gitu kan gilingan. Karena seiring modern zaman sekarang nggak butuh lagi. Sekarang sudah seleb Mas. Seleb, jagung pun misalnya ya sudah diseleb gitu ya. Nah, maka dari itu gini ya Mas. Sebenarnya gitu yang bagus itu padi itu ditumbuh. Karena kalau ditumbuk itu selaput padi itu masih ada dan di pojoknya itu kan ada seperti menir. Itulah penolak apa itu manis, penolak gula. Jadi maka dari itu orang dulu jarang Mas kena diabetes atau gula kalau tidak keturunan. Kalau atasnya ada orang diabetes mesti bawahnya ada, itu keturunan. Faktor. Kalau dari makanan tidak ada dulu Mas. Soalnya selaputnya beras itu masih mengurangi gula. Ikut terkonsumsi ya. Iya. Nggak kebuang sekarang kan selap lebih bersih gitu ya Pak. Bersih tapi itu tadi sudah bersih pun tidak ada pemutih lagi. Oke, mungkin untuk yang terakhir Pak Sabar. Ini sebuah keunikan yang tentunya jadi unik. Saya ingin bertanya, selama menjaga gua dan menghuni rumah di tengah hutan, ada nggak kejadian mistis yang jenengan pernah alami di selama ini Pak? Kalau saya enggak ada. Cuma saya pernah kelihatan buyut saya sendiri yang di makam itu Mbah Suropunyo. Pernah? Ya pernah, tapi orang tinggi besar tadi itep sangat brengos sama alis. Itep alis brengot ini sudah jadi satu Mas. Putih. Empuk gitu ya? Empuk ya, jadi satu jenggot ini sudah jadi. Orangnya tinggi besar. Berarti sangar banget ya Pak? Iya Mas, orangnya tinggi besar. Berarti sosok Mbah Suropunyo itu orang awam melihatnya saja udah keder ya kan? Gitu Mas. Ya kesalahan saya gini Mas. Entah itu buyut saya Mbah Suropunyo entah kasih apa, tapi mungkin belum waktunya. Nah waktu itu saya enggak tidur loh Mas itu, bukan mimpi. Bukan mimpi ya Pak ya? Kelihatan. Nyata ya Pak ya? Iya nyata. Terus ya itu karena bukan waktunya, terus saya ingat apa itu yang di Bali itu apa yang kepala tok itu apa namanya itu? Lea. Loh, ini jangan-jangan Lea. Gini pikir saya. Terus saya punya teken ya bentuk kayu nogosari itu saya gedukkan gini 3 kali terus miring gini ke belakang saya hilang. Iya. Ya mungkin mau kasih apa tapi belum waktunya. Hatinya kan belum pas gitu ya? Iya, belum pas. Jadi ya itu ingat Lea. Saya lihat kan kepala itu sama badan tidak seberapa. Ya gini udah alisnya sudah tepung, alis brengot jenggot sudah tepung putih. Besar tinggi besar ya. Kalau lihat wajah segitiga. Iya. Jadi itu kelihatan saya bukan mimpi. Bukan mimpi ini pas sadar ya Pak ya. Iya. Kalau hal yang lainnya misalnya pernah nggak? Mungkin dari ibu atau apa gitu? Nah, ibunya anak itu memang temennya itu harimau Mas, harimau tutul itu. Ditemani harimau? Iya,
Kalau naik itu ya harimau tutul itu. Tapi goib Mas. Jarang yang kelihatan. Kemana-mana selalu didampingi atau dikawal harimau? Dikawal harimau yang tutul yang besar itu. Iya, harimau tutul. Ya saya ada kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Bahkan siang juga gitu. Jadi jenengan juga pernah ya di itu? Pernah, tapi kalau ngikut saya enggak pernah. Tapi sosoknya menampakkan diri pernah? Pernah. Ya seperti ya tidak gitu. Tapi orang lain banyak yang jelas lihat itu. Orang lain juga? Itu yang melayani, yang mendampingi ibu. Maka dari itu saya pernah Mas, setelah ibu enggak ada kan saya gelo banget, sedih banget. Saya naik malam. Saya bengok yang tutul itu. Enggak keluar. Ya saya jerit-jerit buah itu sekitar jam 9-an. Saya bengok bagaimana kalau tutul keluar, saya tanya di mana gitu. Enggak keluar. Jadi untuk melampiaskan angan-angan saya. Angan-angan kangen lah sama ibu gitu. Jenengan teriak malam. Supaya macan itu keluar. Keluar, enggak keluar. Tapi enggak keluar. Enggak keluar. Seandainya keluar jenengan tanya seperti apa gitu ya. Belum tentu kalau enggak takut, belum mesti kalau enggak takut. Emosi sekilas gitu Pak. Iya, emosi itu. Masya Allah. Yang awal itu terus. Itu sosok itu kalau barangkali jenengan tahu, apakah itu sosok Mbah Suro Punyo atau? Iya, Mbah Suro Punyo. Dulu masih masa kita ingun-ingun teman itu Mas. Jadi yang mendampingi Mbah Suro ada tutul, ada yang putih. Oh, pengawalnya Mbah Suro. Iya, ada yang tutul, ada yang putih. Jadi Mbah Suro ini apa namanya? Memang beliau itu sosok sakti yang dijaga dua harimau gitu. Ada yang putih, ada yang tutul. Luar biasa. Yang putih juga besar, tapi besar yang tutul. Itu kok banyak orang kelihatan Mas. Puasa di sini 3 hari atau 7 hari gitu sering kelihatan harimau itu. Tapi kalau saya enggak sama ibu itu enggak pernah kelihatan. Gitu ya Pak. Sama ibu kadang saya lihat itu ada di belakangnya. Iya Pak, itu yang di depan gapura itu kan ada tulisan selain keluarga dilarang masuk, itu maknanya seperti apa itu? Mana gini Mas ya, ini kan tanah-tanah keluarga itu sejak Covid saya tulis segitu. Oh, Covid. Sejak Covid. Enggak dari dulu ya? Ya enggak, Mas, sejak Covid saya tulis segitu. Dan kedua, kalau enggak ditulis di situ, kan sini tadinya masih Bupati siapa itu mau dibeli untuk wisata. Pak Ahmadi wakilnya. Kalau Pak Wanti hanya ingin dikontrak gitu aja. Kalau tidak salah Pak Ahmadi itu ya, mau dibeli untuk wisata. Ya memang kalau untuk wisata cepat laku Mas. Di bawah itu ada sungai namanya Sungai Gembolo. Di sana ada bendungan tempat anak mancing-mancing itu. Tapi saya tidak boleh, itu masih sugengnya orang tua, tidak boleh. Ya untuk alam kita. Lantas Pak Mustafa itu tidak pernah bilang, ya izinnya wisata aja. Saya tetap tidak mau. Tetap saya minta alam. Jadi bangun aja juga gitu. Pemerintah akan bangun. Kalau 1 unit saya tidak boleh. Masih orang lain, orang luar waktu mau bangun 1 unit saya tidak boleh. Kalau kebetulan saya bangun gitu ada semen 1 sak atau 2 sak itu saya pakai. Berarti nggak ada unsur lain lah intinya karena Covid dan karena itu tadi jenengan ngasih tulisan selain keluarga dilarang masuk. Bukan berarti siapa tidak semuanya dilarang masuk, bukan. Yang ingin ke sini monggo, tapi dengan tujuan baik gitu ya. Tujuan baik atau ritual atau meditasi gitu. Tapi kalau punya angen-angen saya mau berwisata itu saya enggak boleh. Dulu ada petunjuk jalan dari pertigaan Jati Jajar sampai pertigaan Pandan masuk sini ada Gua Gembiang gitu. Iya, petunjuk jalan. Teman-teman itu banyak yang bilang enak Gua ini dulu petunjuk jalan kalau Pak Sabar cek laris. Saya ambil semua kan sudah ada petunjuk jalan semua. Oh, jalan yang ambil ya. Kita ambil supaya enggak ada cemburu sosial. Iya, betul lah ya. Tapi tetap jalan ke barat dari sini jalan Gua Gembiang. Jadi jalan Cor itu jalan Gua Gembiang. Iya. Dan akses untuk ke sini sangat mudah juga jalannya dan Google Map juga langsung nyampe sini. Ya kan? Bagi pemirsa yang ingin ziarah atau apa namanya ritual lah di Gua Gembiang untuk menguri-nguri leluhur bisa langsung searching di Google Map.
Gua Gembyang ikut Kecamatan Terawas ya Pak ya? Pacet. Pacet ya. Desanya kalau desanya? Kuripan Sari. Desa Kuripan Sari, Kecamatan Pacet ya. Ya, dusunnya Kandangan. Dusunnya Kandangan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pak, barangkali ada pesan-pesan untuk pemirsa tentang Gua Gembyang ini dan seperti apa gitu? Boleh saja, apa saja di sini. Di sini tidak ada yang dilarang, juga tidak ada yang disuruh. Jadi biarpun ini meditasi bikin dupa ya enggak apa-apa, enggak bikin juga enggak apa-apa. Di sini ini tempat, hanya tempat ikhtiar sama Allah, yang menentukan semua Allah. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai teman-teman yang kesini jangan sampai digunakan untuk pesugihan, untuk uang ini jangan, ini tidak ada. Ini tempat untuk memohon ikhtiar sama Allah. Lantaran tempat bersejarah ini ya Pak ya. Sahabat seperti di kesempatan pagi ini jenengan sudah berkenan memberi sedikit arahan dan penjelasan tentang bagaimana sejarah Gua Gembyang dan keunikan dari jenengan ya, kehidupan jenengan di dalam hutan ini yang ternyata Pak seperti ini benar-benar menolak listrik teman-teman ya, tidak mau ya, walaupun sudah ditawari gitu Pak ya. Mugi panjenengan sekeluarga berikut anak-anak juga sehat selalu, panjang umur Pak nggih. Alhamdulillah, amin. Oke, saya akhiri untuk tayangan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam ucapan maupun tayangan dalam video kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.